Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Aulia Hidayah. Saya dari kelas 10 AKR 3. Nomor absen saya 12. Di sini saya akan membuat tugas video PPKM, taat hukum, dan aturan di lingkungan sekitar. Jadi nanti saya akan membuat 8 video yang berisi positif dan negatif tentang taat hukum di lingkungan sekitar. Ada 8 video, yaitu positif dan negatif di rumah, positif dan negatif di sekolah, positif dan negatif di masyarakat, dan positif dan negatif di dalam negara. Silakan menyaksikan. Jadi dari video tersebut termasuk peristiwa positif taat hukum di lingkungan rumah, yaitu taat peraturan yang tidak tertulis yang berada di rumah saya, yaitu berpamitan sebelum ke sekolah dengan baik dan sopan, supaya kita diridhoi oleh orang tua kita dan Allah SWT, dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat ke depannya. Dan itu termasuk rasa hormat kita terhadap orang tua. Dari mana, Pak? Mana sudah malam, nggak tahu waktu mau jadi apa kamu. Udah jam segini baru pulang, ditungguin orang tua, nggak izin, nggak mau bikin penasaran orang tua. Lain kali jangan diulangin. Dari video tersebut termasuk peristiwa negatif taat hukum yang berada di lingkungan rumah saya. Di rumah saya itu peraturannya anak perempuan tidak boleh pulang melebihi pukul 9. Dan saat itu saya pulang melebihi pukul 9 dan saya dimarahi oleh bapak saya karena beliau khawatir, takut anaknya kenapa-napa, kenapa belum pulang pada saat jam segitu. Karena anak perempuan tidak boleh pulang malam-malam dikarenakan orang tuanya khawatir, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi di luar. Enggak. Hai Evi, Bila. Kalian nggak pulang? Iya, bentar lagi. Kita pulang bareng-bareng. Ayo. Makasih. Peristiwa tersebut termasuk peristiwa taat hukum positif yang berada di lingkungan sekolah karena salah satu siswa yang mengajak temannya agar pulang bersama saat bel pulang sekolah dan menyapanya sebelum mengajaknya. Peristiwa tersebut termasuk penerapan taat aturan yang berada di sekolah pada pasal 3 ayat 3 dan 4, yaitu ayat 3 yang berbunyi peserta didik wajib menjaga kesopanan dan berhubungan dengan sesama warga sekolah, dan pasal 4 yang berbunyi peserta didik wajib bersikap ramah dengan sesama warga sekolah. Peristiwa tersebut dapat menjadi contoh untuk teman-teman di sekolah supaya menjaga tali silaturahmi dengan teman agar semakin kuat. Nggak boleh, kok kalian ngeyel sih jadi anak? Gak apa-apa lah, daripada kayak kamu pucat gitu karena kan menaati aturan sekolah buat kalian. Kan ini kayak gitu, kayak jamet, tau gak sih? Ini kok jamet, kan ini udah pulang, ya terserah saya dong. Ya tuh, identitas sekolah, masih di sekolah juga. Kan ini gak ada apa namanya, logo sekolahnya. Kan gak apa-apa, kayak gitu kelihatan kayak ke anak-anak sekolah tau. Udah amat, udah nikah, udah punya anak, anaknya.
Iya, tapi nggak jadi suka. Ini hapusnya. Hapus ya. Makasih ya, makasih ya. Makasih atas peringatannya. Dari video tersebut termasuk peristiwa taat hukum negatif yang berada di lingkungan sekolah. Dikarenakan terdapat siswi yang membawa make up dan bermake up berlebihan di kelas saat bel pulang sekolah dan mereka masih menggunakan seragam sekolah. Sedangkan di sekolah itu ada peraturan yang berbunyi pada pasal 2 seragam dan penampilan pada ayat 7, yaitu berbunyi peserta didik dilarang bermake up berlebihan atau membawa pensil alis, eyeshadow, maskara, dan blush on. Hanya boleh memakai bedak dan lip tint tidak berwarna, serta dilarang membawa perlengkapan make up ke sekolah kecuali diadakan pembelajaran yang mengharuskan membawa perlengkapan make up. Tindakan seperti itu tidak baik dilakukan di sekolah karena di sekolah itu tepatnya untuk menuntut ilmu, bukan untuk dandan. Nah, sekolah itu tidak boleh membawa make up dan berdandan berlebihan. Karena kecuali ada pembelajaran yang diharuskan membawa make up. Peristiwa tersebut kecuali ada pembelajaran yang diharuskan membawa make up. Peristiwa tersebut tidak wajib ditiru ya teman-teman. Dari video tersebut termasuk taat hukum yang ada di lingkungan masyarakat dengan peristiwa positif, yaitu ada seorang yang ingin lewat di depan orang tua dengan cara membutuhkan dan mengucapkan permisi. Itu termasuk norma kesopanan yang berada di lingkungan masyarakat, supaya kita menghormati orang yang lebih tua dari kita. Dari video tersebut termasuk peristiwa taat hukum yang negatif di lingkungan masyarakat, yaitu ada seorang yang mencuri barang yang ada di warung sekitar. Itu termasuk tindakan pencurian barang di warung termasuk dalam pasal 362 KUHP, yaitu pasal 362 KUHP menjelaskan tentang pencurian biasa, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Pelaku pencurian bisa dapat dihukum dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 900.000. Unsur-unsur pencurian biasa dalam pasal 362 KUHP adalah melakukan perbuatan mengambil yang diambil harus sesuatu barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Pengambilan barang itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum. Tindakan tersebut tidak patut ditiru ya teman-teman, karena jika kita ingin memiliki suatu barang, kita harus berusaha, bekerja agar kita mendapatkan barang itu secara halal. Karena jika kita mencuri suatu barang dan kita konsumsi, maka barang tersebut menjadi haram dan tidak baik untuk kita dan dapat mendapatkan dosa.
Dari video tersebut tadi termasuk peristiwa taat hukum positif yang berada di dalam negara, yaitu ada seorang yang menggunakan helm saat berkendara motor di jalan yang termasuk pada pasal 106 ayat 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap pengendara dan penumpang sepeda motor wajib menggunakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia atau SNI. Dan manfaat menggunakan helm itu melindungi kepala terhadap benturan dan mengurangi resiko benturan terhadap diri sendiri. Jika kita menaati aturan tersebut, kita dapat selamat atau terhindar dari benturan saat kita kecelakaan di jalan. Dari video tersebut termasuk peristiwa tak ada hukum yang negatif yang berada di dalam negara, yaitu ada seseorang yang tidak memakai helm saat berkendara di jalan. Pelanggaran norma hukum tidak memakai helm saat berkendara sepeda motor diatur dalam pasal 291 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan maksudnya. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudi sepeda motor tanpa mengenakan helm standar nasional Indonesia atau SNI dapat dikenakan sanksi berupa denda paling banyak 250.000, hukuman paling lama 1 bulan. Dalam peristiwa tersebut sangat berbahaya dan tidak boleh ditiru karena dapat membahayakan diri sendiri dari risiko kecelakaan. Sekian tugas video taat peraturan hukum yang berada di lingkungan sekitar dari saya. Maaf bila ada kesalahan dan tutur kata dan juga pengeditan, saya minta maaf. Sebelum saya mengakhiri, izinkan saya mengucapkan pantunnya ini. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.